Sekarang kita lagi ada di Desa Wisata Jatimulyo, tepatnya di kawasan kelompok tani hutan Wanapaksi. Oke, di sini kita mau tahu gimana sih masyarakat serta kelompok tani hutan Wanapaksi menjaga serta mengelola tumbuhan yang ada di kawasan ini dan bagaimana mereka menjaga agar nilai konservasinya tetap terjaga. Di sini, pohon aren merupakan salah satu tumbuhan yang menjadi fokus pembudidayaan oleh kelompok tani hutan Wanapaksi. Aren memiliki banyak peran untuk menjaga lingkungan konservasi, karena menjadi salah satu tanaman yang berpengaruh pada siklus air dan menjadi sumber kehidupan bagi flora serta fauna, khususnya burung yang ada di daerah tersebut. Kelompok tani hutan Wanapaksi sendiri sadar akan pentingnya menjaga konservasi, bukan hanya sekadar sebagai upaya perlindungan vegetasi, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem lokal. Kesadaran ini diwujudkan melalui integrasi antar pemanfaatan ekonomi dan pelestarian alam. Pohon aren tidak hanya dipandang sebagai komoditas penghasil nira, tetapi juga sebagai pilar hidrologis yang mampu menyerap dan menyimpan air tanah secara efektif, sehingga mencegah kekeringan di wilayah sekitarnya. Ini merupakan salah satu lahan kelola milik kelompok tani hutan Wanapaksi di Desa Wisata Jatimulyo. Di dalamnya terdapat berbagai macam flora atau vegetasi yang dibudidayakan oleh kelompok tani hutan Wanapaksi. Salah satu contohnya yaitu tanaman aren. Beberapa tumbuhan dimanfaatkan sebagai pembatas kandang serta untuk menunjang burung yang ada di kawasan untuk membuat sarang. Kelompok tani hutan Wanapaksi berdiri pada tahun 2014. Saat ini ada sekitar 53 anggota dengan luasan kawasan kelola sebesar 55 hektar. Konservasi flora di Desa Wisata Jatimulyo 2018 sampai sekarang. Oke. Perubahan ya yang paling signifikan itu kan yang sepanjang jalan di wilayah kawasan wilayah Jatimulyo pada umumnya itu karena ada ya pembangunan jalan, ada bangunan-bangunan baru untuk menunjang mungkin wisata, karena di sini kan juga desa wisata. Kemudian jalur itu juga jalur utama yang menghubungkan bandara dengan Borobudur seperti itu. Jadi kondisi hutan atau wilayah yang itu dekat jalan raya memang perubahan bangunan bangunan baru. Tetapi kalau misalkan yang hutan maksudnya itu kebun masuk gitu masih apa ya istilah masih aman lah gitu, maksudnya tidak terlalu banyak perubahan. Kalau di sini ya ada Mbak, bang itu ya yang pertama yang misalkan sengon-sengon atau yang kayu bukan keras itu kan biasanya ya ditebang untuk dijual ya. Kayak sengon, cuman ada juga yang menebang yang kayu keras kayak mahoni atau jati, biasanya untuk bahan bangunan. Nah, sing secara ilegal lagi pokoknya kalau yang nebang itu mesti yang punya gitu. Kalau KTH itu ya kurang lebih cuma 55 hektaran, itu aja milik anggota. Wilayah desa itu ya sekitar 1629. Tapi KTH Wanapaksi itu ketika ngomongin konservasi, kemudian itu pelestarian habitat dan juga burung, itu ya cakupan wilayahnya itu wilayah satu kelurahan, satu desa. Ya pernah, biasanya kita kerjasamanya sama DLH provinsi, terus nanti dilingkan sampai ke apa namanya BPDAS atau apa ya Mbak itu, tapi apa ya itu kan berdasarkan pengajuan juga loh. Itu sih misalkan bibit-bibit dari pemerintah kelurahan juga pernah, itu dari dana desa kemudian dibelikan untuk bibit duren, terus kemudian dibagi ke beberapa kelompok tani yang ada di Jatimulyo, salah satunya KTH Wanapaksi. Jadi kalau KTH itu karena dia concernnya di konservasi, ya tentu tanaman-tanaman itu mendukung apa ya untuk
kelestarian burung. Misalkan kayak pohon beringin, terus pohon aren, ya pohon-pohon yang berkaitan itu dengan untuk kelestarian air yang pertama air. Karena misalkan nanti asal menanam pohon terus kemudian tangkapan air dikesampingkan, airnya mati, pohon-pohon nanti pada mati, burung kan juga akan pergi ya. Jadi yang pertama itu kan tetap yang kita mikirkan habitat, tapi sebelum ke habitat kan semua itu kan mestinya butuh air ya, karena air sumber kehidupan. Tanaman-tanaman seperti ficus, ada aren, freh, bulu, dan tanaman ficus lainnya itu yang penting untuk dijaga. Terus aren itu selain dia juga bisa menyimpan air, ijuknya itu sebagai material sarang burung. Kalau tidak salah itu ada sekitar 14-an jenis burung yang ada di wilayah Jatimulyo ini yang sarangnya atau material sarangnya itu menggunakan ijuk aren. Jadi ketika nanti aren udah punah habis, mata air nanti mati, terus nanti burung yang biasanya menggunakan material sarangnya menggunakan ijuk terus nggak ada aren lagi, ya akhirnya mereka kan nanti tetap ya lama-kelamaan akan cari di mana tempat itu ada. Yang pertama itu bisa menyelapkan mata air lah, itu kuncinya kalau kami, makanya kami aja setiap tahun itu pasti ada kegiatan untuk anak-anak itu untuk menanam pohon ringin. Walaupun kadang kalau orang yang belum tahu wah ringin itu nanti buat rumah hantu tapi sebenarnya itu kan ya pintere wong biyen gitu ya. Jadi kenapa dibuat hal-hal seperti itu kan supaya orang itu takut ya. Nek pesen sih sebenarnya nggak ada, cuman bareng-bareng saja. Jadi setelah kita melakukan pengamatan dan observasi di Desa Wisata Jatimulyo, khususnya kelompok tani hutan Wanapaksi, dapat disimpulkan bahwa banyak tanaman Seperti tanaman aren, beringin, sengon, juga tanaman tradisional yang dapat dijadikan obat seperti pala, cengkeh. Kelompok kami memfokuskan pengamatannya pada flora, yaitu tanaman aren, karena tanaman aren memiliki banyak manfaat seperti ujungnya bisa dijadikan sarang burung, bunganya yang disadap lalu nirainya diolah menjadi gula aren, buahnya bisa dijadikan kolang kaling, dan batangnya bisa dijual dengan harga yang ekonomis.